Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan tingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sekarang halaman 486 nggih. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diriwayatkan pula dari salah seorang ulama salaf bahwa dia pernah tidur lalu bermimpi mengalami hari kiamat seolah-olah telah terjadi. Dalam mimpi itu seakan-akan dia telah berada di mauqif dalam keadaan kehausan. Dia melihat banyak anak-anak kecil memberi minum orang-orang. Dia menuturkan, maka saya berseru kepada mereka, berikan aku minum, berikan aku minuman. Seorang dari anak-anak itu bertanya, apakah engkau mempunyai seorang anak di antara kami? Tidak, jawabku. Kalau begitu jangan, jawab anak itu pula. Akhirnya orang alim itu memilih nikah, kawin, nikah. Tapi untuk bisa memberi minum, anak-anak itu harus memenuhi berbagai syarat yang semuanya kami sebutkan dalam Al-Ihya. Di sisi lain, ada segolongan manusia yang didatangi suatu naungan. Baik, sebelum saya masuk ke situ, ini masih bicara tentang fasilitas mahsyar ya. Di antara fasilitas mahsyar itu adalah diberi minum oleh anak-anak yang meninggal dari anak-anak orang-orang yang
anaknya meninggal sebelum baligh. Itu yang saya bahas kemarin ya. Kalau ada seorang yang diuji oleh Allah, putra atau putrinya meninggal sebelum baligh, yang pertama tiket surga udah kepegang. Asal sabar, tiket surga udah kepegang. Yang kedua, yang udah kita bahas kemarin juga, bahwa kalau dia sanggup bersyukur dengan keadaannya itu, akan dibangunkan di surga rumah pujian, Baitul Hamdi. Yang kedua, yang ketiga, anak-anak itu akan membawakan minuman kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, dalam hadis qudsi, mereka tidak mau masuk surga dan mereka tetap bertahan di pintu surga. Kata Allah, suruh mereka masuk ke surga. Kata para malaikat, mereka tidak mau ya Allah, mereka nunggu orang tuanya. Kata Allah, suruh masuk surga dengan orang tuanya sekalian. Nah, jadi itulah kenapa kalau sampai anak-anak itu, kalau diantara panjenengan ada yang diuji oleh Allah misalnya, pernah mengalami hal itu jaminannya seperti itu. Namun bukan berarti lantas kemudian kita berharap anak atau cucu mati belum balik, enggak. Tetap kita berdoa pada Allah, semoga anak cucu kita diberi panjang umur yang mubarakah, sehat walafiat, karena punya anak-anak yang soleh itu tidak kalah dahsyatnya manfaatnya. Catatan pentingnya itu gini sebenarnya, untuk bisa dapat fasilitas di mahsyar dalam bentuk minuman tadi, yang diantarkan minuman kepada orang tua dari anak-anak yang meninggal sebelum balik, itu amalannya tidak hanya itu sebenarnya, enggak cuman hanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tidak hanya sekedar ketika diuji dengan anak yang modelnya saya kayak gitu tadi itu, tapi lebih dari itu adalah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Mungkin saya pernah terangkan di sini ya. Kalau hadisnya sahih, kalau yang nanti Abdullah bin Mas'ud menerangkan hadis itu. Kalau riwayatnya kan nanti manusia itu, ini yang sahih riwayatnya kamakal, manusia itu dibangkitkan dari di yaumil ba'ats dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, enggak pakai bulet, terus kemudian tidak beralas kaki, belum berkhitan. Nanti begitu keadaannya. Sampai situ Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan, dan keterangan beliau, syarah beliau dikutip dalam kitab ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kamakal? Barang siapa yang di dunia pernah memberi makan dan minum, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Itu rumusnya. Dan barang siapa di dunia pernah memberi pakaian, maka nanti di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Dan barang siapa di dunia pernah memberikan sendal atau sepatu, maka nanti di akhirat dia akan diberi sendal dan sepatu sehingga dia tidak akan nyeker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki, alias enggak jalan kaki, dalam arti ada kendaraan yang diberikan kepadanya. Nah, semua fasilitas-fasilitas itu bisa kita pesan di dunia ini. Saya ulang ya, semua fasilitas mahsyar tadi itu bisa kita pesan di dunia ini, dan memang hanya di dunia ini bisa dipesan. Caranya ya mumpung masih hidup, monggo sediakan bagian dari harta kita untuk memberi makan dan minum orang lain. Syukur-syukur sering. Nah, itu satu. Yang kedua, sediakan sebagian harta kita untuk memberikan pakaian kepada orang lain. Saya sering sampaikan, kalau bisa pakaian yang lengkap. Sehingga saya pernah sampaikan di sini mungkin ya, kalau ngasih merbot, imam masjid, tukang sampah, satpam dan yang lain-lain. Kalau yang wanita ya sekujur tubuhnya. Kalau laki-laki ya baju koko dan sarungnya, kalau bisa. Karena kalau enggak lengkap nanti ngerinya, misalnya hanya ngasih baju koko, enggak ngasih sarungnya, ngerinya nanti di akhirat hanya pakai atasan, enggak pakai.
Itu, tapi saya bercanda, tapi saya serius itu. Dan saya berkata begini, saya juga punya kepentingan beramal itu juga, karena saya juga butuh diberi pakaian nanti di akhirat. Nah, barang siapa yang di dunia pengen tidak nyeker, ya harus pernah berinfak sendal atau sepatu. Ya mungkin kita pernah ngelihat anak pembantu kita, mungkin tetangga kita atau saudara kita, monggo kita lihat kok sepatunya udah jelek, kita belikan sepatu untuk mereka, sendal untuk mereka. Jadi jangan dikira kalau itu nggak ngefek, itu ngefek nanti ke akhirat itu. Jadi itu cara memesan sepatu di akhirat. Caranya di dunia ini belikan sepatu atau sendal untuk orang yang membutuhkan terutama. Terus kemudian siapa yang pernah ngasih tumpangan kendaraan, apalagi pernah ngasih kendaraannya, nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan. Dan semua itu memang dalam Islam ada rumus sederhana di mana wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 minimal. Itu dalam Islam. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Makanya itu yang saya pernah bilang di sini juga, kalau anak kita jauh dari kita, sering-seringlah ngasih anak orang lain di sini, menyayangi anak orang lain di sini, supaya anak kita di sana juga diperhatikan oleh Allah melalui hamba-hambanya yang lain. Itu seperti itu. Nah, itu caranya, itu diantaranya begitu. Itu balasan kebaikan, karena dalam Islam balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10 itu minimal. Kali 10 itu minimal. Pun. Nah, kalau mengenai mimpi tadi saya sering sampaikan di sini. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa mimpi itu merupakan satu dari 46 cabang kenabian. Dan Nabi mengingatkan mimpi umatku di akhir zaman banyak benernya. Nah, maka Nabi wanti-wanti agar jangan meremehkan soal mimpi. Dan di antara kebiasaan Nabi sependek yang pernah saya baca dalam Sahih Bukhari seingat saya itu di antara kebiasaan Nabi kalau habis sholat subuh nanya kepada para sahabat, siapa tadi malam yang mimpi? Kata Nabi. Kalau baik ceritakan, nanti akan aku takwil, kata Nabi. Kalau mimpi jelek jangan ceritakan. Maksudnya jangan ceritakan ke orang yang dengki. Takutnya ada orang yang gak suka sama kita. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang yang kita tahu ini orang yang punya kompetensi untuk mentakwil mimpi, atau bisa kita ajak ngobrol soal mimpi, silahkan. Tapi kalau kita tahu ini orang dengki sama kita, jangan ceritakan. Perintah Nabi kalau mimpi yang jelek, kata beliau ambil wudu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Kalau kita nggak sempat begitu bagaimana? Karena lagi menstruasi misalnya atau apa, maka paling enggak al-falaq an-nas lah. Mohon perlindungan kepada Allah, terus syukur-syukur kita sertai dengan sedekah, karena bala tidak berani melangkahi sedekah. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi di antara kebiasaan Nabi kalau habis sholat subuh nanya kepada para sahabat, tadi malam siapa yang mimpi? Dan saya pernah ceritakan di sini bahwa mimpi bagi para nabi itu wahyu. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu, pasti benar. Kalau mimpinya para nabi itu. Kalau mimpinya para wali, para kekasih Allah, termasuk ulama tadi, itu namanya karomah. Potensi kebenarannya tinggi. Itu yang kedua. Kalau kita mimpinya dibagi 3. Kalau kita mimpinya dibagi 3. Kalau para nabi wahyu, pasti benar mimpinya itu. Kalau para wali, para kekasih Allah, karomah, potensi benarnya tinggi itu. Nah, kalau kita dibagi 3 mimpinya. Pertama ada istilah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar ini cirinya begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Kemarin ada jamaah di Kemang 1 cerita sama saya, Ustadz, saya di tengah-tengah belajar, depan saya masih ada laptop, beliau belajar, karena beliau seorang dosen, beliau tertidur. Terus tiba-tiba beliau mendengar suara ayahnya membangunkan dia, in gitu. Terus beliau terbangun. Kok seperti suaranya ayah, tapi begitu jelas gitu. Pas beliau langsung WA saya bilang, ya kalau begitu jelasnya, insya Allah itu ya beliau, saya bilang gitu.
saya berdalil kepada surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 42, di mana ruhnya orang yang hidup saat tidurnya dan orang yang sudah wafat, ruhnya itu dalam tanda kutip ya, dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga talaqil arwah itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah itu mungkin. Jadi cirinya apa tadi? Begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk muslim. Orang di luar Islam pun, Bu, kalau mimpi asal dia begitu bangun bisa bercerita dengan sangat baik, itu adalah mimpi yang benar. Itu isyarat dari Allah. Itu ada takwilnya itu. Nah, kalau ibu ingin mempelajari takwil, ada kitab judulnya Tafsirul Ahlam. Jadi ada kitab judulnya Tafsirul Ahlam karya Ibnu Sirin. Di toko online banyak dijual itu. Ibnu Sirin ini ulama di masa Imam Malik. Imam Malik kalau mimpi, kalau nggak ngerti artinya, nanya ke Ibnu Sirin itu. Beliau punya kitab judulnya Tafsirul Ahlam. Tafsir mimpi, ahlam itu mimpi. Saya lihat di toko online banyak itu. Tapi saya nggak beli. Takut saya. Kenapa saya bilang takut? Mending kalau saya lebih suka saya takwilkan baik aja lah. Karena ada jamaah saya orang Kemang 3 sini beli. Begitu beli, boleh cerita sama saya. Jadi serem Ustaz katanya. Akhirnya ya udah nggak usah dibaca, saya bilang gitu ya, aja. Apa ditakwil baik aja. Saya sendiri itu kalau mimpi itu saya berusaha takwil baik gitu aja. Kalau nggak bisa takwil baik, ya saya baik sangkanya gini. Mungkin ini takdir saya di dunia nyata. Cuman Allah geser ke dunia mimpi lah gitu aja. Nah, terus perbanyak sedekah setelah itu. Kalau berkesempatan wudhu, sholat, mohon pada Allah. Pokoknya berharap yang baik-baik aja. Nah, dari mana Ustaz dasarnya bahwa kalaupun orang di luar Islam bisa benar mimpinya? Ibu kalau baca kisahnya Fir'aun tahu akan digulingkan oleh anak muda dari Bani Israel itu dari mana dia taunya? Dari mimpi, dia mimpi. Dipanggillah ahli nujumnya. Fir'aun itu enggak cuman kafir, Bu, itu. Mbahnya kafir itu. Wong dia ngaku sebagai Tuhan. Dia enggak cuman musyrik dia itu. Dia mengaku sebagai Tuhan bahkan. Ya, itulah kenapa saya bilang tadi, itu tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja, orang luar Islam pun bisa mendapatkan itu. Ya, satu. Yang kedua, raja yang ada dalam kisah Nabi Yusuf. Ibu kalau pernah baca surah Yusuf, raja di kisah Nabi Yusuf yang mimpi ada sapi gemuk dan sapi kurus, gandum kurus dan gandum yang subur itu 7 bulir ya. Itu raja itu belum masuk Islam. Dia masih belum masuk Islam. Itu mimpinya benar itu. Dan yang membenarkan Allah dalam Al-Qur'an itu. Terus orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, itu yang satu jahat itu. Yang tukang roti itu, yang dia akan meracuni raja itu. Tapi mimpinya bisa benar itu. Mimpinya bisa benar. Makanya tidak benar ungkapan sebagian orang yang mengatakan, oh dia kafir, mimpinya nggak benar, nggak bisa begitu. Kalau memang mimpinya bisa diceritakan dengan sangat baik, itu mimpi yang benar, itu isyarat dari Allah itu. Berarti ada takwilnya itu. Kalau saya lebih suka menakwil yang baik-baik aja, saya takwil baik gitu aja. Udah. Kalau nggak bisa takwil baik, ya sedekah atau apa, berdoa sama Allah. Ya tadi kalau standarnya sih wudhu, sholat, mohon pada Allah perlindungan. Terus kemudian yang kedua, asaru ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Kalau ini nggak usah ditakwil kalau ini. Ya lapar tidur, mimpi makan, nggak usah ditakwil. Emang lapar itu. Apalagi bulan puasa tidur mimpi minum es teh, wes. Itu nggak usah ditakwil karena mimpi itu nggak ada yang jadi nyata kan, kecuali ngompol. Jangan mimpi makan donat bangun nggak ada donatnya. Mimpi makan apa bangun nggak ada. Yang satu-satunya mimpi yang nyata itu yang ngompol itu. Kemudian yang terakhir waswasatus syaiton, godaan setan. Kalau ini bisa sihir.
Makanya hati-hati. Ada orang bangun sakit itu ada. Bangun ya sakit tadi. Ya, itu kadang sihir. Itu namanya waswasatu syaitan, godaan syaitan. Kadang sihir itu bisa terisyaratkan melalui mimpi dan itu bangun-bangun orang itu sakit. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya jangan lupa baca doa menjelang tidur dan bangun tidur. Itu jangan meremehkan doa lah kalau bahasa kita. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi itu soal mimpi. Ini tadi mimpinya seorang ulama. Kenapa dicantumkan? Karena perkara mimpi ini perkara yang penting dalam Islam. Karena dia satu di antara 46 kenabian. Itu hadisnya sahih al-kamakal. Tapi apakah boleh Ustaz kita berdalil dengan mimpi? Enggak, kita tidak berdalil dengan mimpi, tapi mimpi itu ada dalilnya, gitu maksudnya gitu ya. Jadi saya ulang, kita tidak berdalil dengan mimpi, tapi mimpi itu ada dalilnya, sehingga bisa diceritakan. Kalau saya nggak percaya, boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa. Untuk ada orang cerita, terus Anda nggak percaya, nggak apa-apa. Itu nggak menodai iman. Tapi kalau mimpi itu adalah merupakan satu dari 46 kenabian itu kita nggak boleh ingkari karena itu Nabi yang menyabdakan, itu maksudnya itu. Kalau isi dari mimpi itu Anda boleh percaya boleh tidak itu terserah Anda lah, itu pilihan saja kalau itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Di sisi lain ada segolongan manusia yang didatangi suatu naungan di atas kepala mereka. Naungan itu mencegah mereka dari terik matahari. Karena di mahsyar matahari cuma 1 mil. 1 mil di sini bisa dalam pengertian jarak 1 mil itu atau celak alat pensil untuk bercelak pada masa itu, sejengkal kira-kira. Tapi terlepas dari apapun itu tetap panas. Karena matahari dengan jarak sekarang aja bisa sangat panas, apalagi dalam jarak segitu. Cuman memang saat itu lebih tepatnya bukan terik ya, karena kalau dalam terik karena terlalu terang, tapi kalau terlalu panas benar. Karena matahari itu padam, nanti di mahsyar itu yang tersisa adalah baranya. Bersyukurlah bagi siapapun yang Allah berikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dalam hadis sahih Muslim itu. Naungan itu mencegah mereka dari terik matahari, itulah sedekah yang baik. Mereka terus menerus dalam keadaan seperti itu selama 1000 tahun. Dan itu yang dapat naungan itu 7 model manusia yang saya sering sampaikan dalam hadis sahih Muslim itu ya. Saya nggak hafal urutannya tapi insya Allah saya hafal semuanya. Yang pertama itu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Karena tidak semua kita pemimpin yang berkesempatan memimpin satu wilayah maksud saya. Maka coba yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah dari akil balik sampai meninggal lurus hidupnya. Ini yang sering saya bilang enggak semua orang seperti itu. Di kalangan para ulama kita aja enggak semuanya begitu. Bisa dihitung dengan jari, sebagian yang bengkak-bengkok juga sama. Yang kedua, yang ketiga, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Baru keluar dari masjid sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Jadi kalau di masjid dia betah itu, betah untuk beribadah bukan untuk tidur. Yang ketiga, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi menggambarkan tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Yang keempat, orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Orang yang keenam, orang yang digoda oleh wanita yang cuantik dan kaya untuk diajak berzina dan dia bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Nah, yang ketujuh ini yang semoga kita termasuk, karena yang lain itu belum tentu kita berkesempatan. Kalau ini semoga kita masuk, yaitu orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini semoga kita masuk ya, amin insyaallah. Ini semoga kita termasuk yang saling mencintai karena Allah, kita bertemu ini juga karena Allah, berpisah juga karena Allah. Karena kalau sentimen tidak akan betah di sini. Itu seperti itu. Tapi kalau sesentimennya saya kepada panjenengan, insya Allah saya tetap datang. Karena cintaku melebihi sentimenku. Wow.
edisi gombal, Bu. Lanjut. Sehingga manakala terdengar tiupan sangkakala sebagaimana telah kami terangkan dalam Al-Ihya sebagai salah satu rahasia Al-Qur'an, maka kecutlah hati semua orang, mata mereka tunduk saking dahsyatnya tiupan tersebut. Kepala siapapun baik orang mukmin maupun orang kafir semuanya saling berpandangan. Mereka mengira itu adalah azab, menambah kengerian yang ada di hari itu, di hari kiamat itu. Tapi ternyata itu adalah arsy yang di bawah oleh 8 malaikat. Satu malaikat luas telapak kakinya sejauh perjalanan 20.000 tahun. Dan datangnya arsy itu diiringi pula oleh malaikat yang berbondong-bondong dan berbagai macam awan dengan suara-suara tasbih. Suara mereka bergemuruh dahsyat sekali, sulit dibayangkan manusia. Dan akhirnya arsy itu pun diletakkan di bumi putih yang sengaja diciptakan Allah Ta'ala khusus untuk urusan ini. Jadi ini semua kejadian nanti di mahsyar ya, kengerian-kengerian itu. Kita nggak usah ngomong di akhirat nanti. Di dunia saja kita mendengar gemuruh petir, gemuruh gluduk itu, halilintar itu kadang ya ngeri-ngeri sedap itu. Ngeri-ngeri sedap itu. Apalagi disertai dengan angin, ya. Apalagi ada informasi kali udah mulai penuh, itu orang Kemang mesti deg-degan itu. Nah, di situ sebenarnya gini, ini rumus ya. Kata para ulama, ketakutan itu sengaja Allah buat memang. Supaya kita takut, iya memang supaya kita takut. Tapi tidak untuk takut kepada makhluk sebenarnya. Tapi takut pada penciptanya, gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang merasa takut dengan petir, dengan halilintar, dengan ini itu, maka ketakutan itu sengaja Allah buat supaya kita merasa takut kepada penciptanya sebenarnya, bukan kepada makhluknya, bukan. Makanya kalau kita melangitkan ketakutan kita kepada Allah dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, segera kita merapat kepada Allah, berdoa kepada Allah, segera kita dan seterusnya, maka kalau itu yang terjadi, itu benar. Tapi kalau kita sibuk takut dengan makhluk, melupakan Al-Khaliq, itu yang salah. Jadi yang betul adalah ketakutan itu sengaja Allah ciptakan supaya kita takut kepada penciptanya. Nah, Ustadz, emang Allah itu menakutkan? Gini lah, pengertian takut kepada Allah itu jangan bayangkan seperti takutnya pada makhluk. Kalau kita takut kepada makhluk, kita pergi. Kalau kepada Allah justru mendekat. Kenapa? Karena pengertian takut kepada Allah itu takut kalau Allah itu nggak sayang sama kita. Takut kalau Allah itu tidak ridho kepada kita. Takut kalau Allah itu tidak memuliakan kita. Takut kalau Allah itu hinakan kita. Maka supaya itu tidak terjadi pada kita, baik-baik sama Allah. Makanya kalau istilah takut kepada Allah itu justru mendekat kepada Allah. Itu seperti itu. Nah, kalau nggak mau pakai istilah takut, ya berarti pakai istilah harapan sajalah. Jadi begitu ada ketakutan, perkuat harapan. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat harapan. Itu. Dan penetralisir ketakutan adalah tawakal diantaranya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di samping harapan, tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu diantaranya. Dan sebenarnya ketakutan yang kita rasakan dari dalam, itulah sebenarnya intinya sebenarnya. Jadi kalau ada faktor eksternal itu tidak terlalu ngaruh sebenarnya kalau yang internal kita beres sebenarnya. Tapi menjadi masalah kalau internal kita bermasalah juga. Maksudnya bagaimana? Contoh gini. Taruhlah ada sesuatu yang menakutkan di luar. Karena internal kita tawakalnya bagus, ya udah. Oke, takut namanya manusia kan pasti ada takutnya. Tapi dia tidak akan larut dalam ketakutan. Dia akan segera berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Oke, mungkin itu kita takut, tapi karena internal kita baik, kita akan larut dalam ketakutan. Kita segera menguatkan dengan harapan-harapan baik. Semakin menguat ketakutan, kita perkuat harapan itu. Hari Rabu malam kemarin saya ketemu dengan jamaah yang beliau sakit, divonis oleh dokter fungsi jantungnya tinggal 28%. Itu gimana itu? Bu dokter yang lebih tahu itu. Ya, jadi fungsi jantungnya tinggal berapa? 28%. Beliau masih baik-baik, orangnya masih bisa ngaji, masih bisa melayani orang macam-macam. Beliau ngomong gini sama saya. Ini perkataan beliau menarik. Saya terima Ustadz semua keputusan dari Allah ini dan saya syukuri karena toh saya sudah sehat puluhan tahun. Saya sudah sehat puluhan tahun, baru sekarang saya sakit, ya udah saya terima, tidak ada masalah. Nah itu berarti dia internalnya beres kan? Internal dia beres. Jadi dia tidak sibuk meratapi nasib, tapi beliau lebih sibuk menerima semua keputusan Allah. Terus beliau syukuri nikmat yang puluhan tahun selama ini. Selebihnya kita serahkan pada Allah udah. Itu seperti itu. Walaupun mungkin beliau awalnya shock, mungkin namanya manusia ya. Tapi kan tidak larut dalam shocknya itu. Tapi segera dikembalikan pada Allah, diperkuat harapan, diperkuat keberserahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini-begini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Pakai dal itu. Iya. Sulit pakai dal. Tapi kalau kita, tadi saya ulang, internal beres, insya Allah lah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita serahkan semuanya pada Allah, berharapan baik terus, perkuat harapan baik terus, syukuri. Makanya di antara hal yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu, beliau mengatakan begini, agar supaya cerita sedihmu itu tidak menjadi ratapan, maka dahuluilah dengan alhamdulillah, dengan bersyukur, kata beliau. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi supaya cerita sedihmu itu tidak menjadi ratapan, maka dahuluilah dengan bersyukur, alhamdulillah, bersyukur. Maksudnya bagaimana? Contoh gini. Ibu mau konsultasi ke ustadz misalnya, ke ustadzah tentang suami misalnya mau cerita, suami saya mau cerita itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud itu suruh syukur dulu. Harusnya kalimatnya gini, alhamdulillah ustadzah, suami saya itu orangnya baik, alhamdulillah, masya Allah, perhatian sama saya. Saya pengen apa langsung apa ya. Tapi ini loh saja, dia itu, mulai masuk itu. Mulai masuk itu. Jadi disyukuri dulu supaya tidak menjadi apa? Meratap. Itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan dalam doa, ibu-ibu misalnya gini. Taruhlah misalnya ibu-ibu sakit gitu ya, sakit. Ibu akan bermunajat kepada Allah, mengeluhkan keluhan ibu kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, hamba sakit. Itu kalau pakai teorinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, harusnya itu. Alhamdulillah ya Allah, sekian lama Kau sehatkan hamba. Alhamdulillah ya Allah, sekian lama Kau mudahkan hidup hamba. Alhamdulillah sekian lama ya Allah Engkau berikan hamba ini kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Tapi ini ya Allah sampaikan ya, gitu. Syukuri dulu. Nah itu supaya tidak masuk dalam kategori ratapan, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Supaya kita ini dianggap dinilai ridho oleh Allah dengan semua keputusannya itu. Ya laki-laki yang molak-malik pikiran, ya Allah. Makanya jangan remehkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh seorang pengasuh anak-anak yatim. Beliau nanya ke saya gini, Ustadz, anak-anak yatim yang saya asuh itu pada ngomong ke saya gini, Ustadz, Kak, kok hidup ini nggak adil sama kita ya? Dia ngomong, hidup itu nggak adil sama kita. Di sana banyak anak-anak yang orang tuanya lengkap, sementara kami tidak punya orang tua. Mereka berkecukupan, sementara kami kekurangan, dia bilang gitu.
Gimana Ustadz mengingatkan mereka kalau mereka berkata seperti itu? Saya bilang gini sama beliau itu. Manusia-manusia yang mulia di sisi Allah itu banyak yang pakai, kalau kita manusia-manusia yang mulia di sisi Allah itu banyak di antara mereka itu yang secara duniawi tidak sempurna. Saya ulang ya, orang-orang yang mulia di sisi Allah itu banyak di antara mereka yang secara duniawi mereka itu tidak sempurna. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir yatim. Tidak lama ibunya meninggal dunia. Dia oleh kakeknya, tidak lama kakeknya meninggal dia oleh pamannya. Itu kalau pakai kacamata dunia beliau nggak sempurna. Nggak sempurna. Tapi beliau tidak pernah mengeluhkan nasibnya. Dan kita tahu beliau menjadi orang yang sangat mulia. Tidak hanya mulia, sangat mulia di sisi Allah. Siti Fatimah, Siti Asiyah alaihissalam, suaminya Fir'aun. Coba bayangkan. Siti Asiyah, wanita yang Allah puji dalam Al-Quran itu suaminya Fir'aun. Bukan RT, raja itu, raja yang zalim. Itu kalau pakai kacamata duniawi, kehidupan Asia tidak sempurna. Tapi beliau tidak meratapi nasibnya. Dan beliau menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah, walaupun bersuamikan Fir'aun. Siti Maryam alaihissalam, sudahlah beliau memang yatim karena Imran sudah meninggal dunia, diasuh oleh pamannya Zakaria. Udah begitu punya putra tanpa suami dan bukan hasil zina, itu anak anugerah dari Allah. Itu kan kasat mata zahir kan tidak sempurna itu. Tapi beliau adalah sosok yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan masih banyak lagi lah tokoh-tokoh yang mulia, kemuliaannya sundul langit bahasa Jawanya itu. Karena kemuliaan yang luar biasa. Tapi kalau pakai kacamata duniawi nggak sempurna kehidupan mereka. Tapi mereka orang-orang yang mulia. Saya bilang sama kakak itu gini, kalau anak-anak yatim itu masih mengeluhkan keadaannya, mereka tidak akan pernah mulia. Saya bilang itu. Tapi kalau mereka terima semua keputusan Allah dan fokus pada kebangkitan diri, maka dia adalah anak-anak yang akan menjadi anak-anak yang mulia. Saya bilang itu. Sudah bilang gitu aja Ustaz, saya bilang gitu. Saya suruh bilang gitu ke anak-anak yatimnya itu. Kalau mereka masih meratapi nasibnya begitu, nggak akan pernah bangkit mereka itu. Nggak akan pernah jadi orang sukses, saya bilang. Karena meratapi nasibnya. Sehingga kalau di barat itu ada istilah, bukan salah musimnya, tapi bajumu yang salah, gitu ya. Gimana Mak? Ya itulah yang banyak saljunya, itulah orang-orang sana kan punya teori gitu. Bukan musimnya yang salah, tapi kamu salah kostum gitu, apa ya itu. Ya seperti itu. Jadi kalau kita bicara nasib, itu kan kita di luar kendali kita. Sekarang sikap terbaik kita aja bagaimana itu. Kan yang di luar kita kan di luar kontrol kita kan. Kontrol kita kan di dalam ini, bagaimana kitanya aja. Itu seperti, makanya dahului dengan apa tadi? Syukur. Allahu Akbar. Dengan diletakkannya arsy tersebut, maka kepala siapa pun tunduk dan menekur. Semua makhluk kecut hatinya, para nabi gemetar, para ulama merasa ngeri. Bahkan para wali dan para syuhada sekalipun ketakutan terhadap azab Allah Ta'ala yang tidak seorang pun mampu menanggungnya. Namun tiba-tiba mereka diliputi cahaya terang benderang, mengalahkan cahaya matahari yang mendera mereka dengan panasnya selama ini. Namun demikian mereka masih tetap dalam gelombang desak-desakan sesama mereka yang berlangsung 1000 tahun lamanya. Dan selama itu Allah SWT tetap tidak berbicara kepada mereka sepatah kata pun. Pada saat itulah manusia pergi menemui Adam. Sebelum saya lanjutkan, jadi gini, ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim ya. Saya mau terangkan dulu gini, aukamakal. Satu-satunya manusia yang pada saat yang sangat menegangkan itu tenang, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang tenang pada saat itu. Ya tentu pertama karena Allah yang menenteramkan beliau tentunya. Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu bicara langsung dengan Allah di Gunung Tursina itu, beliau saat agak memaksakan diri mau melihat Allah itu beliau pingsan. Kenapa? Karena rasa takutnya tidak Allah hilangkan.
Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bicara dengan Allah saat Mi'raj di Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, itu tidak pingsan sama sekali. Kenapa? Karena Allah hilangkan rasa takut dalam hati beliau. Ini anugerah dari Allah ya maksudnya. Jadi kalau kita bicara anugerah sampai itu selesai sudah. Memang Nabi satu-satunya makhluk yang Allah anugerahi kemampuan untuk itu. Tapi di antara hikmah yang bisa kita ambil, kata para ulama gini, Nabi itu sederhana yang ada dalam benak beliau. Kenapa beliau tidak takut pada saat semua orang takut melihat kondisi mahsyar yang luar biasa saat itu? Kata para ulama gini, Nabi Muhammad SAW itu punya keyakinan bahwa Allah yang dihadapi saat mahsyar itu adalah Allah yang sama saat di dunia, yaitu Allah yang maha baik, yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha pengampun, yang maha pemaaf, yang hobinya memaafkan, senangnya nutup aib hamba-hambanya. Jadi semurka-murkanya Allah itu dalam keyakinan Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah yang maha baik itu, sehingga beliau tetap tenang. Nah, saya akan buat satu analogi sederhana biar jenengan lebih paham dalam konteks ini ya. Saya pernah dapat cerita dari seorang Gus itu putranya Kiai. Suatu saat beliau berbuat satu kesalahan yang membuat paman beliau, pengasuh pesantren itu marah besar. Sehingga dipanggil seluruh pengurus pesantren termasuk sang Gus tadi itu dipanggil. Sang paman tadi marah dengan marah yang besar. Sebagian pengurus ada yang sampai hampir mau kencing, ada yang hampir mau pingsan saking takutnya. Sementara sang keponakan itu tenang saja dia, tenang. Padahal yang dimarahi itu dia sebenarnya, tapi dia tenang aja. Enggak ada rasa takut dan tegang sama sekali. Beliau tenang, didengarkan marahnya pamannya dan beliau tidak tegang sama sekali. Begitu selesai kejadian marah itu, betul yang diduga oleh sang Gus tadi, sang Kiai mengatakan, buka kelambu rumahnya dengan mengatakan, ayo makan dulu. Jadi selesai marah suruh makan bareng-bareng, tenang, semua tenang. Nah, sang Gus itu cerita gini, kenapa dari tadi saya tenang ketika paman saya marah itu? Karena saya kenal paman saya. Paman saya itu orangnya penyayang, orangnya baik, adil orangnya. Kalau marah nggak akan kemana-mana. Makanya ketika beliau marah saya tenang, karena ini yang marahin orang yang baik, orang yang penyayang. Orang yang kalaupun marah pasti untuk memperbaiki. Makanya beliau tenang itu. Dan memang betul sesuai dengan yang diyakini itu. Makanya nanti satu-satunya yang tenang menghadapi keadaan yang begitu menegangkan itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau punya keyakinan ini yang marah ini zat yang maha baik, yang maha kasih, maha sayang, maha pemaaf, maha pengampun, dan hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Dan Allah tidak pernah berubah. Ibu-ibu kalau yang pernah ngaji Al-Asmaul Husna, ada nama Allah Al-Haqqu. Al-Haq itu artinya zat yang maha benar yang tidak pernah berubah, itu Allah. Jadi kalau hari ini dan besok berubah itu bukan Tuhan namanya. Kalau kita kan bisa berubah, apalagi ibu kan, wanita itu susah ditebak kata Ibnu Katsir. Iya, ibu kan wanita itu bisa sedetik ini senang, tiba-tiba sedetik kemudian marah itu bisa. Oh, itu saya ngomong sama istri saja, wis enak-enak ngomong seneng-seneng, tahu-tahu belok dikit, aduh ngomong apa mana gitu. Kadang ngono. Itu perempuan, laki-laki lebih nggak jelas lagi. Tapi Allah tidak pernah berubah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan begini, misalnya kita cerita tentang mujizat para nabi, pertolongan Allah untuk para kekasih-kekasihnya. Kadang orang sekarang itu berkata begini, itu kan dulu Ustaz, itu kan nabi gitu, itu kan dulu, itu kan nabi. Maka kita jawab, oh iya memang dulu sama sekarang berbeda. Tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama, Allah. Dan Allah tidak pernah berubah. Oh iya kita dan para nabi berbeda, beda banget bahkan. Tapi nabi dan kita Tuhannya sama. Siapa? Allah. Dan Allah tidak pernah berubah. Sebenarnya pertanyaan seperti ini itu tidak hanya orang sekarang yang menanyakan. Di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertanyaan itu sudah terjadi. Saya baca dalam kitab Abwaabul Faraj Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah.
Suatu saat Nabi itu cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam yang Allah selamatkan dari kematian gara-gara beliau banyak zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Al-Anbiya ayat 87 itu. Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah selamatkan beliau dari kematian, dari perut ikan dan kematian itu. Menariknya adalah para sahabat nanya dalam riwayat itu, ya Rasulullah, itu nabi. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Apakah kita dapat yang sama kalau kita juga bertasbih membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin? Ini mafhum riwayat ya. Itu nabi enggak jawab itu. Yang jawab Allah langsung. Tadi Al-Anbiya ayat 87. Ayat 88-nya Allah menyatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus akan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, kalau mau enggak mati-mati berbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi biasanya kalau pas waktunya mati lupa baca, biasanya gitu. Pun, jadi itu yang kita tanamkan Bu ya. Allah itu maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan, senang nutup aib hamba-hambanya. Pokoknya Allah itu enggak rewel kayak kita jawabannya. Gitu. Satu lagi yang perlu kita pahami lagi bahwa kalau itu kita tanamkan dengan baik, ya, dengan baik dalam diri kita, maka seperti dikatakan oleh Rumi dalam makalah beliau yang mengatakan, aku mencintai masalahku karena masalahku datang dari yang mencintaiku. Itu kata Rumi. Jadi aku mencintai masalahku karena aku tahu masalahku datang dari yang mencintaiku. Itu seperti itu. Tapi saya ulang, itu enak ngomongnya saja. Kadang prakteknya apa Bu? Semoga Allah mudahkan untuk kita. Amin insyaallah. Pada saat itulah manusia pergi menemui Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Nggih, monggo Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Boleh, tidak apa-apa. Jadi sholat sambil pegang mushaf itu boleh, tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah nggak usah pegang mushaf. Kenapa? Karena sholat itu yang diutamakan khusyuknya. Ya diutamakan khusyuknya. Tapi boleh, nggak apa-apa. Ya kan gini, panjang itu idealnya. Kalau nggak bisa idealnya, nggak harus sepanjang itu. Karena kan kemarin itu gerhana itu dari jam 10-an ya, sampai jam 1 itu puncaknya. Setelah itu kira-kira menjelang subuh. Itu kalau kita mau sesuai dengan sunnah Nabi, itu sepanjang itu salatnya kalau sanggup. Nggak sanggup kan? Nggak sanggup. Wong saya berapa kali mimpin salat gerhana itu dibisiki sama jamaah, Ustaz jangan lama-lama salatnya. Ya, Ustaz suruhnya jangan panjang-panjang. Ya, yang penting kita salat. Kalau kaidah fikihnya gini Bu, mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Itu aja sih rumusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo yang lain silakan kalau ada. Ya monggo Bu Linda. Baik, izin dulu ya. Di dalam fikih salat itu ada istilah al-mubahatu fis shalah. Hal-hal yang dibolehkan dalam salat. Di antara hal-hal yang dibolehkan dalam salat itu adalah
memegang mushaf saat sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Prinsipnya boleh, tidak ada masalah. Cuman gini Bu, saya ulang, tidak dianjurkan. Kenapa kok tidak dianjurkan? Pertama, kata para ulama, seperti yang saya pahami ya, yang diutamakan dalam sholat itu adalah khusyuk. Dan yang kedua, nanti membuat orang malas menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, perintah dalam Al-Quran adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, kita baca yang mudah-mudah aja, jangan yang sulit-sulit. Nah, ngoten itu perintahnya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh Bu Linda tidak apa-apa, tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Jelas semua? Atau tidak jelas? Ngomong belum doa. Monggo kalau ada. Monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu debat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, debat ya. Di dalam Islam, debat itu yang dilarang namanya mirok. Mirok itu dilarang. Mirok itu debat kusir. Kata Nabi dalam satu hadis, aukamakal, barang siapa yang meninggalkan mirok dan debat kusir itu akan dibangunkan surga di bagian pinggir, di bagian bawah. Yang meninggalkan mirok. Nah, jadi mirok itu debat kusir, itu yang dilarang dalam Islam. Tapi kalau debatnya argumentatif dan dilakukan dengan baik, dengan elegan, itu malah diperintah dalam Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Asal debatnya argumentatif. Justru debat itu bisa membuat kita itu terasah. Kemampuan kita menjadi lebih terasah. Bahkan bisa menjadi teruji. Ilmu seseorang itu belum teruji kalau belum ada yang mendebat. Saya ulang, ilmu seseorang itu belum teruji kalau belum ada yang mendebat. Maka kalau Ibu dalam pengertian debat yang elegan tadi ya, debat yang argumentatif, itu justru bukan hanya boleh, bisa jadi malah dianjurkan untuk mengasah kemampuan kita, daya kritis kita, termasuk untuk mengasah ketajaman ilmu kita. Bahkan saya katakan tadi, seperti yang saya pahami, ilmu seseorang itu belum teruji kalau belum didebat oleh orang lain. Itu seperti itu. Kita nggak usah jauh-jauh. Kadang kita bahkan sering berdebat dengan diri sendiri kan. Ya contohnya benci tapi rindu. Ya berarti bukan debat yang baik itu berarti. Nah, berarti bukan debat yang baik berarti kan? Mirok namanya itu. Kalau orangnya seperti itu hindari. Iya, jadi hindari. Kalau Ibu bisa membungkam dia bagus. Kalau Ibu tidak bisa membungkam dia, ya sudah hindari saja daripada. Nah, ngaten nggih? Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan kalau ada saudara, teman atau keluarga yang di luar Islam yang mati. Baik, sampai dengan takziahnya boleh tidak ada masalah, karena itu sosial, itu muamalah.
Dalam sosial kita tidak ada masalah bertakziah kepada orang di luar Islam. Yang penting kita tidak dalam satu lingkaran dalam ibadah mereka. Jadi kalau ibu misalnya ngantar sampai ke pemakaman, ketika mereka melakukan doa-doa di sekitar makam itu, ibu jangan dalam lingkaran mereka, ibu menjauh dari lingkaran itu. Ya, jangan, karena itu lakum dinukum waliyadin. Itu seperti itu. Ya kita pamit dulu. Ya, kita keluar dulu. Kita jangan dalam satu lingkaran mereka, jangan. Biarkan mereka dengan ibadahnya, enggak boleh kita ganggu, karena itu lakum dinukum waliyadin. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau di acara yang sekiranya di situ ada ibadahnya ya jangan di dalamnya maksudnya. Nah, tapi kalau kita datang ke gerejanya sebatas untuk takziah, mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya, setelah itu ibu pulang nggak ada masalah. Ya kalau itu ada ibadahnya dan ibu ada di dalamnya jangan. Okay. Kalau masuk gereja itu tidak ada masalah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, andai kan tidak takut terjadi fitnah, saya pengen sholat di dalam gereja supaya orang tahu indahnya Islam, kata beliau, kata Sayyidina Umar. Tidak ada masalah. Yang penting jangan ikut dalam ibadah mereka, itu aja. Nggih. Kenapa? Itu di Eropa itu ada gereja yang muslimin itu gantian sholat Jumat di situ. Jadi oleh pemilik ketua gerejanya lah di Jerman atau di mana itu kalau hari Jumat muslimin sholat Jumatnya di gereja itu, karena mereka kan nggak punya masjid ya, di Eropa itu, dan diizinkan. Itu tidak ada masalah, yang penting tidak menghadap langsung ke arah patungnya itu seperti itu. Saya pribadi, untungnya belum era medsos, untungnya. Saya itu pernah ceramah, di belakang saya itu salib. Saya ceramah, di belakang saya itu salib. Kenapa coba? Ceritanya itu ada orang meninggal, suaminya meninggal. Istrinya itu masih di luar Islam. Nah, saya pas takziah itu, saya disuruh mengasih ceramah. Di belakang saya itu salibnya punya istrinya itu. Sementara suaminya muslim. Wah, itu kalau era medsos sudah viral saya kan. Ustaz Subhan ceramah di bawah salib. Enggak. Allah, baik. Mahram itu ada beda antara mahram dalam pernikahan dan mahram dalam perjalanan. Kalau mahram dalam pernikahan, saya mau tanya sama ibu-ibu, suami itu mahram bukan? Bukan. Dalam pernikahan suami bukan mahram. Kalau suami mahram, ibu tidak boleh nikah sama suami. Ya. Oke, satu dulu ya. Pertanyaan berikutnya sekarang. Tapi dalam perjalanan suami bisa jadi mahram enggak? Bisa. Berarti mahram dalam perjalanan dengan mahram dalam pernikahan itu berbeda. Makanya tapi ini saya ulang, ulama beda pendapat. Di antara pendapat yang dikutip oleh Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, pendek yang saya pelajari ya. Inti dari mahram itu adalah amannya perjalanan. Beliau mengutip satu hadis, seingat saya hadisnya Sahih Muslim. Kata beliau, Nabi bersabda, kalau kalian nanti diberi umur panjang, kalian akan melihat ada banyak wanita yang berangkat haji dari kemahnya atau dari rumahnya tanpa disertai dengan mahram karena amannya perjalanan. Dan itu pernah terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika para istri Nabi berhaji. Ketika para istri Nabi berhaji, yang ditunjuk sebagai mahramnya adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an
dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kita tahu saat itu Siti Aisyah masih punya Muhammad ibn Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Siti Hafsah radhiyallahu anha masih punya Sayyidina Umar, masih punya Abdullah bin Umar. Tapi kenapa yang ditunjuk sebagai mahramnya orang lain? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kenapa? Karena intinya adalah amannya perjalanan. Ketika para istri Nabi berhaji, yang ngawal itu 2 multimiliarder. Yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Nah, itu seperti itu. Dan itu di masa Sayyidina Umar dilakukan hal itu. Nah, jadi kalau ibu yakin di sana dia aman, tidak ada masalah, ya tidak harus disertai dengan mahramnya. Ya, karena amannya keadaan itu sudah mahram itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Nggih. Ya saya bilang tadi, ibu merasa anaknya sana aman apa enggak gitu. Misalnya sana ada tantenya, ada omnya, ada saudaranya, ada temannya, atau ada komunitas yang bisa dititipi anak kita lah. Itu maksud saya. Makanya kalau ibu merasa anak ibu aman, ya enggak harus. Tapi kalau ibu merasa tidak aman, ya jangan ke sana berarti, atau kirim mahram ke sana. Begitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bu Imun dulu nggih, Bu Imun dulu. Monggo Bu Imun dulu, Bu Imun dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okay. Ya, sependek yang saya pelajari sekali. Kenapa sekali? Mandi besar itu sudah mencakup wudu. Ya, sudah mencakup wudu. Cuman memang sunnahnya wudu dulu. Sehingga kalau nanti di finishingnya misalnya keluar kotoran lagi, itu tidak wajib diwudukan kembali dan tidak wajib dimandikan kembali, itu sudah cukup. Nah, karena itu kategorinya mandi besar, dan mandi besar itu sudah terakomodir di dalamnya adalah hadas kecil. Karena kita tahu ya, di antara yang wajib dimandikan itu adalah orang yang wajib mandi itu haid, nifas, junub, terus orang murtad yang masuk Islam, orang gila yang sadar, dan orang mati. Untuk orang mati, satu kata kuncinya tidak boleh mandi sendiri. Itu aja pokoknya. Kenapa? Di rumah sakit. Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi dimandikan 2 kali boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, tidak ada masalah. Sangat tidak ada masalah. Kayak beberapa orang yang nggak percaya dengan rumah sakit tertentu, terus dimandikan kembali, tidak ada masalah. Boleh. Wong disolatkan kembali saja nggak ada masalah kok. Itu ada syuhada Uhud itu. Setelah 8 tahun dimakamkan, itu oleh Nabi sebelum pasti pugar makamnya itu untuk dimakamkan kembali, itu disolatkan kembali jenazahnya setelah 8 tahun. Itu syuhada Uhud, syuhada Uhud. Nggih, monggo Bu Popi. Sebelum wudunya sebelum memandikan. Iya, diwudukan. Enggak usah wudu, cukup. Ya,
aturannya gitu, Bu. Ya. Kalau yang saya tahu wudunya di awal. Bu Imun wudunya di awal apa di akhir? Di awal, iya. Sunnahnya di awal. Iya. Iya. Enggak sudah. Oh, siapa ibu? Ibu maksudnya? Yang memandikan maksudnya? Oh, yang memandikan. Saya pikir jenazahnya. Oh, maaf. Ya. Kalau yang memandikan ada kesunahan mandi bahkan. Jadi ada kesunahan mandi, tapi tidak wajib. Tapi ada kesunahan mandi. Sesudah memandikan. Oh, enggak harus. Untuk yang bertugas enggak harus. Cuma seusai memandikan, itu ada kesunahan mandi bahkan. Mandi kesunahannya. Enggak apa-apa. Langsung sholat jenazah. Boleh, enggak apa-apa. Ya, sebenarnya hikmatul tasyrik mandi itu banyak ya. Di antaranya adalah kan khawatirnya jenazah itu mungkin membawa kuman-kuman atau apa hikmahnya begitu. Makanya disuruh mandi. Ya niat mandi habis sholat jenazah, habis memandikan jenazah aja. Dianjurkan, enggak wajib sih, enggak wajib. Tapi dianjurkan. Tapi kalau wudhu saja enggak apa-apa juga, sah juga. Cuman maksud saya kalau anjurannya justru mandi, Bu. Ya. Tapi kenapa wudhunya sebelum memandikan? Oh, bukan yang tadi untuk jenazah yang tadi itu. Ya, untuk jenazah tadi itu. Untuk jenazah. Jadi yang memandikan itu hanya mandikan kali waktu selesai mandikan. Ya, cukup itu. Kalau mau menyolatkan jenazah ya. Kalau mau menyolatkan jenazah, Allah a'lam bishawab. Nggih. Tapi dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi justru dianjurkan. Ya, karena itu kan mandi itu mandi sunnah aja, bukan mandi wajib. Semacam anjuran, tidak kewajiban, bukan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Karena kan jenazah itu maaf ya mungkin bawa kuman, virus atau apa. Nah, supaya steril kan suruh mandi dulu, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu Dona. Kalau kita pakai hukum asalnya ya Bu, ini hukum asalnya. Seorang wanita yang mengadakan perjalanan dalam jarak masafatul qasri. Masafatul qasri itu jarak tempuh yang sudah mencapai 80 kilo lebih. Untuk masa itu, di masa dulu, jarak segitu pasti nginep sudah itu. Pada masa itu. Sekarang kan enggak mesti nginep. Ke Singapura aja bisa PP orang itu. Ya. Pertanyaannya bagaimana itu? Apakah wajib menggunakan mahram? Rumus. Setiap perjalanan yang mencapai jarak masafatul qasri 80 kilo lebih, nginep atau enggak nginep, prinsipnya wajib ada mahramnya. Itu dasarnya dulu. Nah, pertanyaan tadi, mahram ini siapa? Itu pertanyaannya. Kalau yang dimaksud adalah harus ada bagian dari keluarga yang ikut, dan ini ada pendapat ini ada, monggo, berarti ibu kalau dalam jarak yang sekiranya lebih dari itu, ibu mesti dikawal oleh suami atau anak atau siapapun dari anggota keluarga yang terpercaya. Satu. Tapi kalau ibu memahami mahram itu adalah sistem yang penting amannya perjalanan, maka rombongan ibu Bayangkara itu sudah cukup itu sudah misalnya. Ya, rombongan ibu Bayangkara itu, ya itu sudah cukup. Apalagi dikawal pakai forwarder misalnya, udah aman itu dah itu. Ya, jadi pengawalan dari pihak-pihak yang menjamin amannya perjalanan ibu itu sudah merupakan mahram namanya. Jadi mahram itu bisa sistem. Ini pendapat yang dikutip oleh sebagian para ulama tentang masalah mahram dalam perjalanan. Tapi saya ulangi, memang ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang populer itu dua itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih? Ya, yang penting amannya perjalanan itu. Yang penting amannya perjalanan itu. Ya, tidak ada. Yang penting aman perjalanan. Oh, keluar negeri.
Oh, nggih nggih nggih. Nggak ada masalah, tapi kan aman toh? Ya sudah. Ya. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Nggih. Itu haji. Itu haji atau umroh, nggak perlu. Maksudnya dijamin nggak akan digoda sama orang Arab gitu maksudnya. Itu di aturan haji. Kalau aturan syariatnya mau tua mau muda tetap mahram itu tujuan untuk menjaga keamanan. Wanita itu sangat dimuliakan dalam Islam. Makanya disyariatkan ada mahram itu. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu, sami-sami.